lagi dengan kakek nenek. Oke, adik-adik, siapa yang minggu lalu ikut ibadah Paskah di gereja? Boleh angkat tangan. Wah, kakak lihat nih, ada adik-adik yang ikut ya minggu lalu. Siapa yang senang ikut ibadah minggu lalu? Wah, banyak juga ya yang senang. Kakak melihat ada muka-muka bahagia di sini. Nah, tapi hari ini juga kita pasti akan lebih bersenang-senang bersama dengan siapa? Tuhan Yesus, betul. Kasih tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau memuji, menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Mari, lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini, hari yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Sebentar, kami akan mulai sekolah minggu kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo sambil lompat, bangkit berdiri, lagi lompat, bangkit berdiri. Ayo sama-sama kita mau memuji Tuhan. Udah siap adik-adik? Udah siap? Oke, angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siap memuji Tuhan ya. Oke. Siapa yang berbahagia hari ini? Nah, sekarang jarinya taruh di pipi ya. Kita nyanyi. Aku bahagia. 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 Bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Kita mau sama-sama nyanyi sekali lagi buat Tuhan ya. Aku bahagia. 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 Bahagia, bahagia. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Aku bahagia. Kasih senyum yang lebar. Yeay. Bahagia, bahagia, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat kan? Sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah berdiri boleh duduk kembali. Mari persiapkan hatimu. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan Bapa. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengerti
lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Katakan Bapa. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Mari lipat tanganmu, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan isi hatimu. Berkati setiap kami, bukakan hati kami, bukakan pikiran kami ya Tuhan. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Siapa yang hari ini sukacita? Boleh angkat tangan kanannya. Wow. Siapa yang hari ini mau mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangan kanannya lagi. Wow. Siapa yang belum mandi? Nah, ada yang belum mandi? Adik-adik kalau belum mandi, nanti habis ini mandi ya, jangan lupa ya. Meskipun hari Minggu, hari libur, tetap harus mandi ya. Lebih bagus lagi sebelum sekolah Minggu sudah mandi. Artinya kita udah siap-siap, udah pakai pakaian yang rapi, udah bersih. Jadi kalau mau sekolah Minggu, meskipun di rumah, tapi kita juga sudah siap. Oke adik-adik, nah hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya dibawakan oleh Kak James ya. Nah adik-adik, udah siap belum nih dengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Oke, mantap. Sebelum mulai firman Tuhan, adik-adik Kak James mau tanya buat adik-adik semua. Siapa di sini adik-adik yang pernah mengalami ya, pernah punya barang diambil sama orang lain, atau dicuri, atau diambil secara paksa, nggak minta izin? Ada nggak adik-adik? Ada? Waduh. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh marah? Nggak boleh ya. Kita memang dilakukan hal yang tidak baik, tapi adik-adik tidak perlu marah-marah ya. Yang adik-adik harus lakukan apa? Adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya adik-adik bisa mengampuni orang yang melakukan hal tersebut ya. Adik-adik juga boleh berdoa supaya orang yang melakukan itu bisa bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya. Oke adik-adik, dan jangan lupa adik-adik juga tidak boleh mencuri ya. Tidak boleh mengambil milik orang lain. Nah, ada satu cerita yang menarik nih adik-adik, yaitu cerita dari seorang raja dari bangsa Israel. Nah, ini bukan Raja Daud, bukan Raja Salomo, tapi ini adalah raja yang ke-7. Mana tangannya? Coba raja yang ke-7. Nah, nama raja yang ke-7 dari bangsa Israel ini adalah Raja Ahab. Ya adik-adik. Nah, Raja Ahab ini adik-adik harus tahu dia adalah raja yang tidak baik. Nah, berarti tidak semua raja di bangsa Israel itu orang baik adik-adik. Memang Raja Daud orang baik, Raja Salomo orang baik, tapi di setelahnya itu juga ada raja-raja yang tidak baik. Salah satunya adalah Raja Ahab ini, raja yang ke-7. Nah, Raja Ahab ini tidak baik, dia suka melakukan kejahatan. Adik-adik mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, cerita ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang pertama sampai yang ayat 29. Judulnya adalah Kebun Anggur Nabot. Ada seseorang yang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Dan Raja Ahab
ingin memiliki kebun anggur itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot, tetapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarganya. Raja Ahab pun menjadi marah, lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Datanglah Isabel istrinya, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot. Lalu Ratu Isabel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan raja. Surat dari Ratu Isabel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Kemudian semua pemimpin itu menuduh Nabot. Tetapi Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan apa-apa. Akhirnya semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Ratu Isabel berhasil melakukan rencana jahatnya. Ratu Isabel berhasil mengambil kebun anggur Nabot. Dan Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang karena bisa memilikinya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut akan hukuman dari Tuhan. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Nah, adik-adik, kita udah sama-sama dengar cerita dari Raja Ahab yang berbuat jahat ini, adik-adik. Waduh, dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia itu pengen ambil kebun anggur punya seseorang yang ada di sebelah istananya. Cuman gak dikasih sama orangnya. Akhirnya Raja Ahab sama Ratu Isabel melakukan kejahatan, yaitu menuduh orang tersebut berbuat salah. Sehingga orang tersebut dihukum dan Raja Ahab mengambil kebun anggur itu. Waduh, ini tidak baik adik-adik. Karena apa? Karena Raja Ahab dia sudah mau mengambil paksa. Dia juga berbohong kalau si orang itu yang namanya Nabot itu ternyata katanya berbuat salah, berbuat jahat, berbuat dosa kepada Tuhan dan Raja. Padahal Nabot tidak berbuat apa-apa. Akhirnya sama Ratu Isabel dibikinin surat. Surat itu dikasih kepada pemimpin-pemimpin di kota. Dan pemimpin-pemimpin kota itu akhirnya menghukum Nabot. Padahal Nabot tidak berbuat salah apa-apa. Dan akhirnya Nabot pun meninggal. Sehingga kebun anggur itu diambil sama Raja Ahab secara paksa. Waduh, ini tidak boleh adik-adik. Ini jahat sekali yang dilakukan oleh Raja Ahab. Adik-adik semua tidak boleh ya seperti itu. Tidak boleh seperti Raja Ahab. Kalau adik-adik mengingini sesuatu tidak boleh dengan secara paksa ya. Apalagi punya orang lain diambil secara paksa, itu tidak boleh ya. Boleh sama-sama bilang Kak James, tidak boleh. Sekali lagi pakai tangan, tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan hal itu. Kita tidak boleh mencuri adik-adik. Tidak boleh mengambil punya orang lain secara paksa. Apalagi kita, kalau kita nggak dikasih kita marah. Habis itu kita berkata-kata yang tidak benar tentang orang itu. Sama saja kita berbohong. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Nanti apa? Nanti seperti Raja Ahab adik-adik. Dia tidak diberkati oleh Tuhan. Memang sih Raja Ahab pada akhirnya dia bertobat kepada Tuhan, memohon ampun, mengaku salah, terus dia berpuasa, terus pakai pakaian yang tidak bagus. Tapi Tuhan tetap tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel. Akhirnya memang Raja Ahab tidak dihukum oleh Tuhan, tetapi keturunannya nanti anak-anaknya, cucunya itu tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Adik-adik tidak mau kan dihukum sama Tuhan, tidak mendapatkan berkat Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh ya seperti Raja Ahab yang mencuri. Kalau adik-adik mentaati firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan baik, pasti Tuhan akan memberkati adik-adik. Tuhan akan memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa. Nah, oke adik-adik, jadi kita tidak boleh mencuri. Oke?
Nah, ini ada ayat hafalan buat adik-adik semua, diambil dari Keluaran 20 ayat 15. Ayat hafalannya gampang nih, cuma 2 kata, yaitu jangan mencuri. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik, adik-adik semua luar biasa. Nah, sebelum berakhir adik-adik, ini ada kreativitas yang adik-adik bisa kerjakan. Adik-adik bisa lihat gambar ini, bisa screenshot, atau adik-adik juga bisa scan barcode ini ya. Nanti adik-adik bisa scan, nanti adik-adik kalau di rumah ada print, bisa di print atau minta tolong orang tua print. Nanti adik-adik bisa kerjakan. Kalau adik-adik kerjakan, nanti dikumpulin aja ke gereja MKD. Adik-adik nanti bisa dapatkan hadiah. Ya adik-adik, itu adalah teka-teki silang. Di situ ada pertanyaannya, nanti jawabannya adik-adik cari sesuai dengan nomor yang ada di kotak-kotak teka-teki silang. Oke adik-adik, ya yuk kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah yuk sekarang sebelum kita berpisah, kita mau tutup di dalam doa. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ikutin Kak James berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk tidak mencuri dan juga mengambil punya orang lain secara paksa. Kami tidak mau seperti Raja Ahab yang berbuat dosa. Ajar kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan berkati kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik semua luar biasa. Dan jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. Bye-bye. God bless you.